Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyatu qadra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Ar-Rahmah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salamnya tidak lupa kita curahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta kita para pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Khatib menyeru dan berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan segala perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syukur nikmat Allah berkahi umur kita. Hari Minggu bulan silih berganti. Kali ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat di penghujung bulan mulia, yaitu bulan Sya'ban. Dan insya Allah kita akan memasuki bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man fariha, barang siapa umatku yang bergembira, bidukhuli Ramadan, atas datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, Allah pasti akan mengharamkan jasad umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam tafsir kitab Al-Jalalain, Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Sayuti, beliau menafsirkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah memberikan 4 pesan kepada hambanya. Pesan yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya, ibadah puasa ketika bulan suci Ramadan ini hanya diperuntukkan orang-orang hamba Allah yang beriman. Jangankan zaman sekarang, dulu zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang ngaku dan imannya hanyalah bohongan. Beliau bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau menjadi propaganda ketika perang Uhud dan mengalami kekalahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu turun ayat. Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wa minan nasi may yaqulu, dan sebagian manusia mereka berkata, amanna billahi wa bil yaumil akhir, mereka mengaku aku ini beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimumin, hanya tetapi iman mereka hanyalah bohongan. Artinya diperuntukkan tadi kembali
bahwa ibadah puasa yang paginya sudah berbuka, maka itulah mereka hanyalah iman yang bohongan saja. Yang kedua, pesan Allah dalam surah ayat 183. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ibadah puasa sifatnya wajib. Berarti ada orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Siapa mereka? Faman kana maridon aw ala safarin. Yang pertama maridon, orang-orang yang sakit. Dan yang sakit terbagi menjadi dua dengan sebab pertama uzur syar'i. Mereka orang yang sudah lanjut usia, jangankan menahan haus dan lapar, menahan nafas saja susah, maka mereka silakan untuk tidak berpuasa. Tapi fafidyatun ta'amu miskin, orang yang seperti itu harus memberikan fidyah terhadap orang miskin. Yang kedua, bisa dengan karena udzur adawi. Sebelum masuknya bulan suci Ramadan, hamba tersebut sehat. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, hamba tersebut mendapatkan sebuah penyakit. Maka udzur adawi ini diganti dengan fa'iddatun min ayyamin ukhar, harus diganti puasanya setelah bulan suci Ramadan. Pesan yang ketiga jamaah sekalian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi ibadah puasa ini sudah diperintahkan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Musa alaihi salam, seperti Nabi Isa dan yang lainnya. Artinya agama Islam ini ada agama yang hierarki, yang turun menurun. Seperti dalam hadis yang lain, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti bagaimana salatku. Kalau kita pertanyakan apakah kita pernah jamaah ar-rahmah melihat salat seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai Islam ahlu sunnah wal jamaah dengan 4 pilar, yang pertama Al-Quran dan hadis, kemudian yang ketiga qiyas, dan yang terakhir ijma ulama. Kita tidak bisa mengatakan langsung kepada Al-Quran dan hadis bahwa hadis pula, hadis juga mempunyai perawinya, dan para sahabat, kemudian para tabi'innya sampai ulama. Nah, artinya kita mengikuti guru-guru kita, seperti Allah memerintahkan ibadah puasa kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Allah memberikan pesan yang keempat dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya ketika kita sudah beriman kepada Allah, menjalankan kewajiban berupa ibadah puasa, yang ketiga kita bercermin terhadap orang-orang sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semoga kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa hambaku yang sudah bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja, pasti dalam kehidupan rumah tangganya, pasti dalam kehidupan sehari-harinya Allah akan buka pintu solusi ketika dalam mendapatkan musibah besar maupun kecil. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah ketika senang dengan hambanya yang sudah bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang sangat sederhana ini, kita termasuk orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga semuanya sehat selalu ketika datangnya bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah lam yattahid sahibatan wala waladan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى اتقوا الله وبادروا إلى طاعته لعلكم تفلحون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. اللهم جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقنا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. Ya Allah, antarkanlah kami ke tanah suci-Mu ya Allah. Antarkanlah kami ke makbarah Rasul-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.